Kusut nonton MU semalam kusut. Kenapa sih MU susah banget buat menang? Sumpah nonton MU semalam tuh konyol ya, kesel sumpah deh. Ini curhatan kedua saya soal MU ya. Saya ngefans sama MU dari dulu banget ya, bener-bener kaget. Aduh, kok MU jadi begini gitu kan. Karena cuma mainnya kayak orang bingung, bukan kayak orang bingung, dia kadang udah nyerang ke depan nih, khusus lawan Chelsea semalam ya, udah sampai sayap, udah mau masuk ke gawang, ke kotak penalti, kok tiba-tiba kotak-atik direbut lah sama pemain Chelsea gitu. Ya ini juga mungkin balik sama lawan ya, apakah Chelsea itu mengandalkan sistem permainan counter attack yang juga defense-nya compact bagus ya, gitu kan. Dan dia mungkin udah nge-highlight permainan Garnacho seperti apa. Dia udah tahu Garnacho tuh mainnya begini loh, dia mainnya begini gitu. Dia mainnya kadang sprint, kadang cutback, atau kadang langsung shoot ke kiri kanan atau ke kiri. Karena mungkin kalau tim analisisnya nyari, Garnacho ini tipenya harus babak kedua nih main, tapi dia dicoba di babak pertama dari starting 11 kan main gitu. Asli dari babak pertama tuh main bingung. Babak pertama tuh mainnya oke, dari Rashford kiri masuk oke ya, sampai ada Højlund kayaknya kecakar lehernya kan sama pemain Chelsea, dan itu nggak dikasih VAR sama wasitnya, nggak ada kesempatan untuk VAR segala macam. Padahal ya buat ada VAR juga kan di luar negeri gitu, lebih otentik dan jelas ini pelanggaran atau emang gesekan biasa, sampai mungkin tangannya tuh kena lehernya Højlund ya gitu. Itu nggak ada pelanggaran dan itu cuma berbuah corner kick aja gitu. Pokoknya babak pertama mungkin serangan MU bagus ya, sporadis, intens, kenceng banget dari sisinya Rashford kan, terlepas dari umpan-umpan juga dari belakang dari Onana yang lagi-lagi selalu ngasih umpan ke temen yang udah di pressing, itu bikin orang panik, bikin kita nonton pun wah gila nih Onana kiper MU berani ya ngasih bola tuh di pressing abis dulu baru dioper gitu. Apakah itu emang strategi buat pemain tuh mancing lawan ke kita, baru kita bola oper ke depan gitu kan. Tapi jujur yang semalam saya lihat main bagus Lisandro Martinez, De Ligt ya, bloknya mahal-mahal itu De Ligt sama Lisandro Martinez. Kedua Ugarte, Casemiro, Fernandes, Rashford sama tadi Diallo lah masuk, sama Højlund 8. Selain itu dia aja sumpah jujur, apalagi yang paling parah tuh Garnacho. Rame di video mungkin baru tayang itu viral videonya videonya Garnacho diomel-omelin sama Casemiro. Ya sekarang gini, kita bermain 11 orang satu tim, begitu ada celah untuk masuk ke kotak 16 penalti ya, 16 itu kotak penalti, bola udah sprint nih Garnacho kan, tiba-tiba di depan ada satu lawan yang udah siap ngehadap kan, bisa kanan kiri ya, bisa dia masuk ke dalam skill individu untuk dia nusuk, atau dia bisa oper cutback ke tengah. Jadi pemain tengah mungkin itu Højlund, Rashford, Bruno atau siapapun, yang penting ada pemain tengah di situ. Dan ini dia kotak-atik bolak-balik sampai bola direbut sama pemain Chelsea, dan itu Casemiro yang ngejar. Dan di situ Casemiro marah-marah, bisa marah-marah. Itu kalau salah dijegal tuh Pedro Neto deh, sampai kartu kuning loh masa Casemiro. Dan dia marah-marah, udah kesel banget gitu. Ibarat mungkin kalau bahasa anak Jakarta, lu bisa main gak sih? Mundur dong, mundur. Gue nih mundur, gue ini dari tengah, itu bola lu. Ini tuh ibaratnya ini wilayah lu nih, lu bisa up and down, bisa turun naik gitu kan. Lu sebagai pemain sayap, lu wajib turun naik gitu. Kita itu mainnya counter attack, kita mainnya tuh ofensif gitu misalnya. Jangan sampai pemain dari samping atau dari tengah itu ngerebut bola sprintnya kencang banget gitu. Apalagi Casemiro kan ya udah gak muda lagi ya, dia udah lumayan umur juga gitu. Dan itu ya mau gak mau dia harus profesional, harus ngelakuin foul yang bukan tactical foul. Kalau emang pelanggaran masih di daerah Chelsea itu tactical foul asli. Tapi ini kan udah masuk ke kandang MU, udah di ranahnya MU kan, di lapangan MU. Itu kartu kuning, dia marah-marah makan Nacho. Ya mungkin tadi bahasanya, lu bisa lari nggak, lu mau lari nggak, lu main bola nggak, kok capek ngejar sendirian gitu. Lu kalau nggak bisa ya udah lu nepi dulu deh, lu ngapain, mungkin bahasa kasarnya gitu kali ya. Karena orang-orang semalam ini kan Nacho bisa main bola nggak sih malam ini.
Mungkin konteks pertanyaannya, Garnacho ini bisa ngebaca nggak sih apa yang dimulai menurut Van Nistelrooy, pelatih yang dibawa Ten Hag? Satu. Kedua, apakah Van Nistelrooy yang nggak bisa ngebaca karakternya Garnacho? Apakah dia ini emang harus di babak kedua sebagai super sub? Kita kan nggak tahu juga ya, karena di video di permainan di game sebelumnya Garnacho ini selalu gacor masukin gol itu di babak kedua, menit 75, 80, sekitar menit segitulah. Tapi ini dia udah beberapa kali main di starting 11 gitu kan, bareng sama pemain inti gitu. Tapi ya itu mainnya kayak orang, bukan mainnya tapi kayak orang bingung. Udah dapat bola tinggal masuk ke dalam musuh, tak tak. Jadi kotak ketiknya bingung gitu, kotak bolanya bingung gitu. Kayak gue mau ngoper kemana ya, bingung gitu kan. Bola ini harusnya dioper, di shoot apa di cornerin. Kan kalau emang dia naluri seorang striker sayap atau winger atau flank atau penyerang dan segala macam, dia harus tahu bola ini akan saya bawa sampai kotak 6 penalti sana, lalu saya oper cutback, saya minta pemain tengah 2 orang. Itu kan bisa instruksi ya, bisa mengorganisir permainan segala macam gitu. Sumpah pokoknya semalam nonton MU kesel. Untungnya tuh Bruno eksekusi penaltinya nice ya, nggak pernah gagal gitu. Bener-bener kesel sama Garnacho, dan harapannya semalam, ayo dong Nistelrooy, Garnacho ganti gitu. Mau gantinya sama Zirkzee kek, mungkin Mason Mount kek, atau Amad Diallo kek, atau sama siapa, penting coba rubah formasi ya, atau main 2 penyerang deh, atau main 3 back 2 penyerang, 3-4-3, 3-4-1-2, atau 3-2-4-1. Itu kan prosesnya counter, itu kan nge-pressing banget ya, counter attack banget gitu kan, nge-press dari depan gitu. Ternyata bener-bener kaget lah, Garnacho nggak diganti, yang diganti malah Haaland kalau nggak salah sama Amad Diallo. Jadi Rashford dari kanan, Garnacho tengah gitu kan. Wah bener-bener deh malam tuh manobar, cuma hujan kan gede, jadi nonton di rumah ya ampun gini amat, kesal sendiri, emosi sendiri gitu. Ada peluang Garnacho oke lah, itu tadi saya bilang mainnya kayak orang labil gitu, kayak orang bingung. Rashford oke mainnya sebagai kapten, dia turun naiknya kerja kerasnya gila, effort banget, nggak salah jadi kapten kan. Nah tinggal kita lihat dari Chelsea kayaknya mainnya dia defensive abis, karena dia tahu mungkin pemain ini udah 70% nih kompak kan, udah bisa ngebaca kita tuh harus build up dari A, dari B, nyerang dari C, dari tengah kita punya double pivot yang bagus gitu kan. Secara McTominay dilepas kan, jadi double pivotnya yaitu Ugarte sama Casemiro. Casemiro pun udah nggak muda lagi, udah sprintnya udah kurang gitu. Malah semalam Ugarte yang bisa-bisa tuh sampai mau masuk kotak penalti kan, itu tuh di luar dari itu kartu kuning gitu. Intinya keren buat Chelsea, mainnya juga bagus. Walaupun nggak apal sama pemain yang sekarang, yang saya apal cuma Pedro Neto doang gitu kan. Itu mainnya bagus, oke, bola juga cantik, saya akuin bola cantik. Ini PR nih buat MU, apakah Garnacho ini cuma bisa main dengan filosofi Ten Hag, dengan arahan Ten Hag, atau gimana kita nggak tahu. Intinya PR buat MU, mungkin nanti Nistelrooy akan nyobain nih ngelatih MU untuk masuk untuk lolos grup di Liga Eropa, Liga malam Jumat. Nah tinggal pelatih baru nih gimana caranya dia meramu pemain-pemain yang ada sekarang. Mungkin itu dulu unek-unek saya semalam ML lawan Chelsea. Bener-bener deh, semoga kedepannya lebih baik. Mau menang, mau kalah, mau seri, we love United forever and forever. Oke, GGMU.